Cari Pangestu akan mengajak Anda semuanya menyaksikan rangkaian Jazz Gunung series ketiga Ijen yang sedang berlangsung di Taman Gandrung Terakota di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Ada banyak sekali musisi jazz ternama yang sudah siap untuk mengajak semua penikmat musik yang sudah hadir di sini untuk berdendang ria. Ada siapakah? Berdasarkan informasi yang kami terima, ini ada The Archer featuring Adam Sekorski, ada Irsa Destiwi Trio, kemudian sekarang yang terdengar sayu-sayu suaranya ini adalah 24, kemudian ada Kevin Yosua Trio featuring Fabian Mary, dan yang paling istimewa juga akan ada artis kondang dari Kabupaten Banyuwangi yang juga akan tampil membawakan begitu banyak sekali lagu-lagu Banyuwangi dengan nuansa jazz. Ada Suliana and Glam Orchestra. Tidak luput juga akan tampil Jazz Patrol Kawitan dan Surabaya Pahlawan Jazz. Luar biasa sekali bagaimana keseruan untuk rangkaian Jazz Gunung series ketiga Ijen ini. Ikuti saya terus cuma di Kabupaten Banyuwangi. Ya, Tribuners, Jazz Gunung series ketiga Ijen ini dilaksanakan di Taman Gandrung Terakota, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Seperti yang terlihat di belakang saya ini, TGT atau Taman Gandrung Terakota ini adalah situs budaya yang dilengkapi dengan ratusan patung gandrung yang lokasinya berada di lereng Gunung Ijen di ketinggian 600 mdpl. Kecantikannya luar biasa, jadi para penikmat musik jazz yang datang dari berbagai tanah air ke kawasan Banyuwangi ini bisa juga menikmati berbagai macam keindahan alam di lereng Gunung Ijen seperti yang terlihat di sekitar saya dan juga di belakang saya semuanya. Ya, Tribuner, saat ini saya sedang berada dengan salah satu penonton yang ternyata jauh-jauh datang ke Banyuwangi untuk menonton Jazz Gunung series ketiga Ijen ini. Langsung saja kita sapa. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Aca. Ya, saya dari Yogyakarta. Nama saya Lutse Lambert Daniel Morin. Saya dari Jogja untuk datang ke Jazz Gunung ini sebenarnya bukan pertama kali, tetapi sebelumnya kami ke Bromo, Jazz Gunung Bromo, kemudian seri ketiga ini, dan juga saya membawa beberapa personel dari Jogja untuk meramaikan kegiatan Jazz Gunung ini dengan menampilkan karya seni rupa. Jadi di luar ada beberapa karya-karya 3 dimensi. Kebetulan saya ketua dari pameran tersebut dan diolah oleh Bapak Sigit yang dengan karya-karya tersebut bisa mendukung kegiatan atau acara Jazz Gunung di Gunung Ijen. Pak, sudah ngikutin jazz series Jazz Gunung ini Pak dari beberapa titik. Nah, bagaimana pandangan Bapak dari Bromo terus ke Ijen sini Pak? Sangat istimewa. Kegiatan Jazz Gunung ini untuk aktivitas muda, teman-teman muda maupun beberapa kalangan itu sangat bisa menyatukan. Sangat menyatukan. Bapak tadi ada request lagu jazz nggak tadi Pak, sempat Pak? Ya, sempet lah. Baik, kesini bersama dengan teman-teman dari Jogja juga banyak ya Pak ya? Iya, banyak. Ada kurator, kemudian saya ketua dan beberapa teman-teman yang lain. Kemudian kami membawa sekitar 102 karya. Ya, 2 truk dari Jogja semalam, kemudian tadi pagi kita display untuk dapat dinikmati oleh pengunjung di Jazz Gunung ini. Terima kasih Bapak, selamat melanjutkan menikmati sajian musik jazz ya. Selamat menikmati Kabupaten Banyuwangi juga. Terima kasih. Oke, selamat datang di Jazz Gunung series 3 di Terakota Banyuwangi. Jangan lupa
Banyuwangian ya. Mungkin bisa kasih Mami Blend Kestra Banyuwangian nggak bisa. Posisinya ya. Sama-sama penyanyi. Banyak banget ya kalau musisi. Jadi kalau kita sebut 3 untuk penyanyi atau untuk pemainnya? Penyanyi aja. Salah satunya ada Dini Kurnia, itu yang cewek. Kalau cowok ada Muflike juga, itu keren banget suaranya. Terus ada Syahibah Safah itu. Mbak Suryana, kan Mbak ada beberapa lagu yang dari musisi lain, posisi kayak Denny Caknan yang kemudian lagi. Itu pertimbangannya gimana untuk memilih ini? Mau aku boleh atau ini mau dia sama dengan dia itu gimana? Kalau aku memilih lagu itu lebih ke lagu ini dapat nggak sih sama aku? Aku lebih cari lagu lebih dapat nggak sih sama feel aku gitu. Karena aku lebih memilih lagu yang apa ya namanya? Biar penyampaiannya tuh lebih kena ke. Karena aku nggak bisa nyanyi sembarang lagu gitu sekarang. Lebih pakai hati gitu. Jadi biar lebih nyampe ke lagunya. Jadi justru bukan karena sekedar viral. Ya, enggak. Satu yang terakhir ya? Iya, saya. Satu lagu soalnya. Bentar lagi Pak, soalnya biar siap-siap. Nada-nada Banyuwangi yang dibawakan dengan bukan khas sekali tengok-tengoknya. Nah, ketika itu dibawakan dalam format jazz, apakah kekasan itu masih bisa dipertahankan dalam irama jazz? Masih bisa banget. Jadi kalau saya nyanyikan bisa ngikutin aransemen musiknya. Jadi dalam satu musik kan biasanya bisa beda-beda ya isi musiknya. Jadi tergantung kita aja bawainnya biar kebawa ke musiknya, biar menyatu juga gitu. Dan nyawanya ada juga, nyawa lagunya. Sama nyawa etnik Banyuwangi. Yes, betul. Nggak boleh ditinggal itu. 3 lagu rekomendasi dong. 3 lagu Banyuwangian rekomendasi Kasul. Ya. 3 lagu rekomendasi. 3 lagu rekomendasi. Gemantung Roso boleh didengar. Layang Seloro. Banyu Jawa ya. Mola Sangring Kene sama Kanggoriko. Oke Mbak ya. Banyak. Terima kasih. Ya, Tribuners, Jazz Gunung Ijen series ketiga ini tak hanya menyajikan musik jazz saja, namun juga menjadi wadah bagi para pelaku UMKM ataupun juga pelaku industri kreatif di Kabupaten Banyuwangi. Salah satunya ada booths dari banyak sekali pelaku UMKM, tak hanya pelaku UMKM makanan, minuman, tapi juga ada berbagai produk fashion. Salah satunya yaitu adalah Kapuronto Batik. Nah, seperti apa tanggapan dari owner Kapuronto Batik yang turut serta dan berpartisipasi dalam Jazz Gunung series ketiga Ijen? Selamat sore Mbak Ayu, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Mbak Ayu, ini tadi cerita bukan pertama kalinya Mbak Ayu ikut saat acara Jazz Gunung Ijen khususnya ya. Nah, bagaimana pendapat Mbak Ayu nih, ada pelaku UMKM batik di Banyuwangi yang diajak turut serta memeriahkan? Iya, pastinya saya merasa sangat teristimewakan karena batik kayaknya di sini yang ada di stand ini cuma satu ya, yang memang stand batik khusus. Kali ini saya diberi kesempatan lagi untuk berpartisipasi dan juga untuk tahun ini kita dapat gratis kan masuknya, jadi mudah-mudahan tamunya lebih banyak, yang mengunjungi booth lebih banyak, yang mengenal batik Kapuronto lebih banyak. Oke, Mbak bisa dijelaskan nih Mbak, selain batik yang di belakang saya tampaknya juga ada odeng dan lain-lain, mungkin bisa dijelaskan produknya dari Kapuronto Batik nih. Jadi kita tidak cuma membuat batik, tapi produk-produk turunan sama ready to wear-nya. Salah satunya ini ada bucket hat. Bucket hat ini memang nggak ada batiknya ya, tapi tekniknya tetap pakai pewarnaan batik dan bahan-bahannya tetap pakai bahan katun batik. Ada juga
shawl biasanya yang kita pakai kalau ini bekerja juga udeng. Jadi kita lengkap, ada shawl, udeng, baju jadi, aksesoris pria, sembong, semuanya. Dan kita kalau di sini batiknya kalau bisa diperhatikan sama mbaknya kan nggak sama ya sama yang lainnya. Ya, seperti kita motifnya dan warnanya nyeleneh, tapi banyak disukain orang. Seperti ini contohnya, kita nggak batik banget. Jadi ini saya buka ya. Boleh mbak. Nah ini kalau orang lihatnya ini kan bukan batik ya, tapi sebenarnya di dalamnya sini ada motif batik tahun ini, motif jenon. Di dalamnya ini ada motif batik Banyuwangi banget ya. Iya, Mbak? jenon. Nah tapi kita tetap tidak pernah meninggalkan yang namanya bentuk gajah uling tokoh utama. Selalu ada ya nih. Gajah uling. Bisa dijelaskan gajah uling ini apa mbak? Gajah uling ini filosofinya adalah mengingat kebesaran Tuhan. Gitu. Jadi tetap ikut di motif manapun pasti ada gajah ulingnya. Jadi luar biasa sekali ya mbak. Jadi produk bukan hanya bisa memperkenalkan produk dari Banyuwangi sendiri. Yang paling menarik banyak pesan-pesan yang sudah bisa disampaikan. Betul. Gitu mbak. Jadi saya tidak hanya membuat batik yang benar-benar warnanya batik banget. Jadi bisa masuk ke semua kalangan. Jadi ada warna-warna yang mengikuti tren tahun ini. Gitu. Mbak, harapannya apa nih mbak di Jazz Gunung Ijen berikutnya? Apakah biar ikut serta lagi atau gimana nih? Mudah-mudahan masih diajak bergabung untuk mengisi booth-nya dan mudah-mudahan Jazz Gunung ini akan selalu ada berkelanjutan dan tambah lagi pengunjungnya. Terima kasih Mbak Ayu, sukses selalu. Ini kan pertama kali tampil di Ijen nih. Gimana pengalamannya 24 tampil di Ijen di ketinggian 600 mdpl? Yang pastinya udaranya beda ya sama tempat kita tinggal. Itu kayaknya yang paling kontras deh. Iya betul. Dan ininya juga sih pemandangannya, kayak kita udah beberapa kali main di acara Jazz Gunung dan kita selalu amazed dengan venue-nya gitu, kayak experience yang berbeda gitu ketika kita main di Jakarta. Memadukan alam dengan musik jazz, kayaknya itu jadi experience yang menarik banget, nggak cuma buat penonton yang hadir, tapi buat kita juga sebagai musisi yang perform gitu. Siap. Berbicara tentang Jazz Gunung sendiri, memang bukan pertama kali 24 tampil, cuman saya ingin tahu nih harapan terbesar apa dari pelaksanaan Jazz Gunung ke depan, mengingatkan Jazz Gunung ini disebut-sebut sebagai salah satu wadah musisi jazz tanah air. Nah, seperti apa harapan eksistensinya tentang Jazz Gunung ke depan? Yang pastinya kita pengen banget Jazz Gunung ada terus setiap tahun. Makin banyak gunung yang dikuasain. Kalau bisa di setiap gunung di Indonesia. Ya maksudnya ya bener banget 100% Jazz Gunung tuh jadi wadah, apalagi untuk emerging artis, musisi-musisi yang baru mau masuk ke dalam industri yang berkarya. Jazz Gunung selalu menjadi tempat dan wadah buat mereka bisa mengekspresikan musiknya mereka gitu, khususnya jazz ya, gitu sih. Dan dengan lagi banyaknya rumor-rumor festival jazz sekarang, kita juga berharapnya semoga Jazz Gunung tetap nemuin balance-nya gitu untuk tetap bisa konsisten, karena maksudnya nggak bisa dipungkiri memang butuh dana juga untuk bisa tetap ini jadi konsisten kan. Jadi kita cuma berharap supaya mereka tetap nemuin balance-nya aja gitu, dan bisa selalu jadi wadah buat musisi jazz gitu. Bener. Ya, yang jelas sekarang ini kita mengusung tajuk eventnya dengan BRI Jazz Gunung Series. Ya. Kebetulan sponsor utamanya adalah BRI, baik Jazz Gunung Series 1 dan 2 di Bromo maupun yang ketiga di Ijen Banyuwangi ini. Ya. Secara konsep tentu sama, karena selama ini kita selalu mengusung suatu pagelaran jazz, ya, itu di ruang terbuka.
dan kami juga selalu ada unsur jazz etniknya, ya, karena kami selalu komposisinya ada selalu pemain-pemain dari lokal seperti Jazz Patrol, ya, kemudian juga yang jazz itu Surabaya Pahlawan Jazz di sana tadi ya, dan beberapa pemain juga itu satu. Yang kedua selalu di tempat yang terbuka seperti ini, jadi sekaligus kita menikmati keindahan alam, ya, sehingga tagline kita merdunya jazz, indahnya gunung. Oke. Indahnya jazz merdunya gunung. Nah, kebalik, indahnya jazz merdunya gunung. Oke, gitu. Siap. Bapak, tadi ada yang menarik juga, Pak. Setiap pengunjung yang masuk ke sini melihat ada beberapa visual fauna, Bapak. Ya. Nah, ini sepertinya tahun ini juga menggandeng isi Jogja, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, betul sekali. Kita ini jazz gunung itu memang tidak semata-mata pagelaran musik. Ya. Kita jazz and beyond. Jadi melampaui jazz. Apa melampaui jazz? Yaitu kita selalu ada menggabungkan kegiatan seni budaya seperti sekarang ini pameran seni rupa di ruang terbuka. Ya, judulnya Flora, Fauna, Kebun Binatang Seni. Ya, jadi ini akan ditampilkan karya-karya dari dosen, mahasiswa, alumni dari ISI Yogyakarta, ya, menampilkan karya-karya binatang, gitu ya. Yang itu mengangkat isu mengenai lingkungan dan seterusnya. Itu yang tema ini. Tapi sekali tahun ini juga ada tambahan lagi, kita ada pameran batik dari seniman batik Dudung Alisabana, itu dari Pekalongan, maestro batik yang sudah banyak ada penghargaan internasional dari UNESCO, dari Mastercraft Asia Pasifik. Beliau sangat terkenal dengan tema dekonstruksi dan rekonstruksi batik parang, motif parang, ya. Ini dipamerkan di tempat terbuka dan dijemur, makanya judulnya Beta Jemur. Ya. Jadi belum pernah pameran batiknya dijemur. Ya, biasanya batiknya di dalam ruang tertutup, ya, ruang ber-AC gitu ya. Dan ini di tempat terbuka di arboretum bambu. Arboretum itu adalah semacam kebun raya, tapi jenis tanamannya satu, di sini bambu. Jadi ini kita menyajikan sehingga kita dimanjakan dengan semua indera kita, multisensorik ya, baik mata, telinga, ya, rasa, itu kita bisa nikmati selama. Madura, ya, tore. Ya, Tribuners, saat ini saya masih di rangkaian Jazz Gunung series ketiga di Ijen, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan spesial, ini panggung di belakang saya, ini berbeda memang dengan panggung yang tadi saat saya mengajak Anda menyaksikan. Nah, panggung di belakang saya ini memang sengaja dibuat khusus untuk penampilan Surabaya Pahlawan Jazz dan juga Jazz Patrol Kawitan. Di panggung ini, seluruh masyarakat bisa menonton secara gratis. Jadi berbeda dengan panggung yang di luar ya. Jadi seperti yang Anda bisa saksikan di sini, banyak sekali yang sudah menyaksikan penampilan dari Surabaya Pahlawan Jazz. Setusi nomor setong, ben paling nyaman karena rasa asin.